Hai sahabat Ternakpedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Cara budidaya ikan nila sistem bioflok, pengusaha raup omset lebih dari 1 miliar per tahun. Budidaya ikan nila adalah salah satu usaha yang menjanjikan di bidang perikanan. Dengan sistem yang tepat, budidaya ikan nila dapat memberikan hasil yang optimal dan menguntungkan. Salah satu sistem yang sedang populer saat ini adalah sistem bioflok. Sistem ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki banyak keuntungan, terutama dalam hal efisiensi biaya dan kualitas air. Di video ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai cara budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok, serta contoh omset pengusaha yang sukses di Indonesia. Apa itu sistem bioflok? Sistem bioflok adalah metode budidaya ikan yang menggunakan teknologi pengolahan air untuk mendaur ulang limbah ikan menjadi pakan bagi ikan itu sendiri. Dalam sistem ini, mikroorganisme seperti bakteri, alga, dan protozoa akan berkembang biak dalam air yang digunakan untuk budidaya ikan. Mikroorganisme ini mengubah limbah organik menjadi partikel-partikel kecil yang dapat dimakan oleh ikan, sehingga mengurangi biaya pakan dan menjaga kualitas air tetap baik. Keuntungan utama dari sistem bioflok adalah kemampuannya dalam mengelola limbah ikan dengan efisien, meningkatkan kepadatan ikan dalam kolam, serta mengurangi kebutuhan akan pergantian air yang sering. Selain itu, sistem ini juga membantu mengurangi penggunaan pakan yang berlebihan karena pakan tambahan dapat digantikan dengan bioflok yang terbentuk di dalam kolam. Keuntungan budidaya ikan nila sistem bioflok. 1. Pengurangan biaya pakan. Salah satu keuntungan terbesar dari sistem bioflok adalah pengurangan biaya pakan. Dengan sistem ini, ikan tidak hanya mengandalkan pakan buatan, tetapi juga memanfaatkan mikroorganisme yang berkembang dalam kolam sebagai tambahan pakan. Hal ini dapat menghemat biaya pakan hingga 50% lebih murah dibandingkan dengan metode konvensional. 2. Kualitas air terjaga. Sistem bioflok menjaga kualitas air tetap baik karena mikroorganisme yang tumbuh akan menguraikan limbah ikan. Dengan demikian, kualitas air tetap stabil dan resiko penyakit yang disebabkan oleh kondisi air yang buruk dapat diminimalkan. 3. Kepadatan ikan lebih tinggi. Dalam sistem bioflok, kepadatan ikan dapat ditingkatkan lebih tinggi dibandingkan dengan sistem konvensional, sehingga produksi ikan per meter persegi menjadi lebih banyak. Hal ini memungkinkan petani ikan untuk memanfaatkan lahan dengan lebih efisien. 4. Ramah lingkungan. Sistem bioflok merupakan cara budidaya yang ramah lingkungan karena mengurangi limbah yang terbuang ke lingkungan sekitar. Dengan mengolah limbah menjadi pakan, sistem ini mengurangi polusi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Contoh omset pengusaha ikan nila bioflok di Indonesia. Di Indonesia, ada beberapa pengusaha yang sukses menjalankan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Salah satu contoh yang menonjol adalah usaha yang dijalankan oleh CV Bioflok Indonesia. Mereka berhasil mengelola kolam bioflok dengan kapasitas besar dan mampu memproduksi ribuan kilogram ikan nila setiap bulannya. Omset yang dihasilkan dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahun, tergantung pada skala usaha dan kualitas produk yang dihasilkan. Contoh lainnya adalah usaha budidaya ikan nila di daerah Cianjur. Dengan memanfaatkan sistem bioflok, petani lokal mampu menghasilkan lebih dari 10 ton ikan nila per bulan dan mencapai omset lebih dari 1 miliar rupiah per tahun. Keberhasilan mereka ini tidak terlepas dari pengelolaan yang baik dan efisiensi dalam pemberian pakan serta pengelolaan kualitas air yang tepat. Langkah-langkah budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. 1. Persiapan kolam dan fasilitas. Langkah pertama dalam budidaya ikan nila dengan sistem bioflok adalah menyiapkan kolam yang sesuai. Kolam bioflok umumnya terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama seperti terpal atau beton. Ukuran kolam bisa disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan dibudidayakan. Sistem bioflok memerlukan sistem aerasi yang baik untuk memastikan sirkulasi air tetap optimal. Oleh karena itu, pastikan kolam memiliki aerator yang cukup agar oksigen dalam air tetap terjaga. 2. Pemasangan sistem bioflok. Setelah kolam siap, selanjutnya adalah menyiapkan sistem bioflok. Hal ini meliputi penambahan sumber karbon seperti molase atau jagung yang difermentasi ke dalam air kolam untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang akan menguraikan limbah ikan.
Karbon ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara karbon dan nitrogen dalam air kolam. Sistem aerasi akan membantu mengedarkan mikroorganisme yang terbentuk sehingga bioflok dapat berkembang dengan baik. 3. Pemilihan benih ikan nila. Ikan nila yang baik untuk dibudidayakan adalah ikan yang sehat dan bebas dari penyakit. Pastikan benih ikan berasal dari sumber yang terpercaya dan sudah melalui pemeriksaan kesehatan. Pilih benih yang memiliki ukuran seragam agar pertumbuhannya merata di dalam kolam. 4. Pemeliharaan dan pemberian pakan. Dalam sistem bioflok, pemberian pakan ikan sangat penting untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhannya. Ikan nila dalam sistem ini tidak hanya mengandalkan pakan komersial, tetapi juga mengkonsumsi bioflok yang terbentuk di dalam air. Meski begitu, pemberian pakan tetap perlu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ikan. Pemberian pakan harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat kelebihan pakan dapat menyebabkan kualitas air menurun. Penggunaan sistem pakan yang efisien dan pembuatan bioflok yang baik akan mengurangi biaya pakan secara signifikan. 5. Pengelolaan kualitas air. Kualitas air adalah faktor kunci dalam keberhasilan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Meskipun sistem ini mengurangi pergantian air, kualitas air harus tetap dijaga agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memantau parameter seperti pH, suhu, oksigen terlarut, dan kadar amonia di dalam air. Secara rutin, tambahkan sumber karbon untuk mendukung perkembangan mikroorganisme dan membantu menguraikan sistem pakan dan kotoran ikan. 6. Pemanenan. Setelah ikan nila mencapai ukuran yang diinginkan, pemanenan dapat dilakukan. Pemanenan ikan nila dalam sistem bioflok relatif mudah karena kualitas air yang terjaga baik dan kepadatan ikan yang tinggi. Biasanya, ikan nila siap panen dalam waktu sekitar 4 hingga 6 bulan, tergantung pada kondisi perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan. Kesimpulan, budidaya ikan nila dengan sistem bioflok merupakan salah satu pilihan yang cerdas bagi para petani dan pengusaha perikanan yang ingin mendapatkan keuntungan yang optimal dengan biaya yang efisien. Sistem ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga meningkatkan produksi dan mengurangi biaya operasional. Dengan pengelolaan yang tepat, budidaya ikan nila bioflok dapat menjadi usaha yang sangat menguntungkan. Seperti yang sudah dibuktikan oleh para pengusaha sukses di Indonesia. Omset yang diperoleh bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Jika Anda tertarik untuk memulai budidaya ikan nila dengan sistem bioflok, pastikan untuk mempersiapkan segala kebutuhan dan mengikuti prosedur dengan baik. Bagaimana? Sudah jelas bukan bahwa cara-cara yang telah kita jelaskan tadi sangatlah mudah dan berpotensi menguntungkan? Semoga bisa bermanfaat ya. Kalian bisa bertanya dan diskusi apapun di kolom komentar. Sekian informasi dari kami, terima kasih telah menonton video ini. Simak video menarik lainnya di channel Ternakpedia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.